Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat di hari ulang tahun yang ke-390 tahun. Menurut Komite Penyelamat Aset Karawang atau disebut PEKA, bahwa pemerintah Kabupaten Karawang di bawah kepemimpinan Selika Aep sangat memprihatinkan dan sedih. Dengan kondisi Karawang yang saat ini dinilai peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karawang dinilai belum tercapai. Menurut PEKA, hari ulang tahun yang ke-390 tahun, Karawang masih memiliki pekerjaan rumah atau untuk membangun ataupun belum mencapai kesejahteraan masyarakat. Banyak masyarakat di usia yang ke-390 masih mengalami beberapa hal yang masih belum tercapai. PEKA menilai masih banyak fenomena-fenomena berbanding terbalik karena Karawang ini daerah kawasan industri terbesar. Namun sebagian besar masih ada masyarakat Karawang yang mengalami seperti stunting, kemiskinan ekstrim, pengangguran, ada kesenjangan sosial, dan ironisnya lagi, pemerintah Kabupaten Karawang saat ini mengalami defisit mencapai 700 miliar lebih. Di hari ulang tahun yang ke-390 ini, PEKA akan berbuat sesuatu dan berkomitmen secara bersama-sama dengan media. Pengacara senior Johnson Panjaitan optimis bisa memperbaiki dampak untuk bergerak sebagai kontrol sosial. PEKA dalam hal ini berkomitmen, yang mana dalam sebagai profesi advokat, ia ingin melakukan suatu upaya terkait penyelamatan aset milik Pemkab Karawang, terkait pemberantasan korupsi, untuk mencegah atau melakukan penindakan-penindakan yang merugikan kerugian negara. Menurut PEKA, maka ada konsekuensi jelas. PEKA akan melakukan langkah cepat dan terukur. Dipastikan yang akan melakukan korupsi akan menerima konsekuensi hukum yang tegas dari PEKA. PEKA juga meminta pertanggungjawaban misi dan visi pasangan Selika Aep sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang saat ini. Sesuai dengan janji politiknya, masyarakat juga Karawang berhak untuk menuntut pertanggungjawaban mereka. Teman-teman sekalian, saya kira agenda kita hari ini ada dua. Yang pertama adalah kami mau mendeklarasikan komitmen kami terhadap apa yang kami akan lakukan sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh rekan Simon dan Fahri. Kemudian yang kedua, tentu kita akan sama-sama merayakan, kita tumpengan di sini untuk merayakan ulang tahun Karawang yang ke-390 dengan penuh keprihatinan dan penuh dengan kesedihan dan penuh dengan semangat untuk memperbaiki, karena daerah ini daerah yang sangat kita cintai. Ya, jadi nanti kita merayakan ini secara bersama-sama. Kenapa saya tadi mengatakan secara keprihatinan? Karena kita umurnya kabupaten ini 390 tahun. Merdekanya 78 tahun. Saya mau ingatkan kita semua, sebelum diproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus, bertarung dulu pemuda-pemuda Karawang di Rengas Dengklok memaksa tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan teman-teman untuk memerdekakan bangsa ini. Jadi usianya 78 tahun yang lalu. Akan tetapi pada waktu kita sudah merdeka 78 tahun, kita masih mendengar bagaimana pemerintahan defisit 700 miliar. Ya, defisit 700 miliar, itu 13%. Dan itu hasil pidato dari pimpinan daerah di Karawang. Ada 2.779 orang yang terkena stunting. Ya, bahkan ada kemiskinan ekstrim dan ada juga kemiskinan yang jumlahnya ribuan dan kenaikannya cukup signifikan. Ya, dari segi makro. Data-data ini kita miliki. Ada kesenjangan sosial, kita lihat bagaimana coba ya, jalan tol tetangganya sana dengan yang sini, kesenjangannya jauh sekali.
Kemudian kita melihat mulai ada amuk dari anak-anak muda kita yang mencari pekerjaan, pengangguran. Karena ternyata ada blok-blok yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara mengadakan pekerjaan, ternyata sekarang justru banyak pengangguran. Katanya ini kawasan industri, katanya ini gudang beras, ya kan? Tapi kok banyak tikusnya, kok daerahnya defisit. Karena itu kita mau merayakan ulang tahun itu dengan keprihatinan untuk membangun sikap dari pemuda-pemuda Karawang pada waktu mau memerdekakan bangsa ini dari kemiskinan, dari kebodohan, dari keterbelakangan, dari diskriminasi. Ya, itu yang akan, semangat itu yang akan kita kerjakan secara bersama-sama. Ya, tentu kami tidak mau ini hanya kata-kata, ya kan? Sebagai orang profesional, sebagai advokat, dan sekaligus juga pembela hak asasi manusia, penjaga konstitusi, kami merasa terpanggil untuk mulai bergerak di Karawang ini. Ya, selain menghidupkan sejarah, kami juga ingin secara konkret memperjuangkan ini. Jangan sampai ini jadi daerah kemiskinan. Kalau lihat datanya tadi itu kan daerah kemiskinan, ya. Yang paling sedih itu kemiskinan di antara kekayaan yang dikuasai hanya oleh segelintir orang. Yang seharusnya tugas dari pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan yang baik, yang transparan untuk kesejahteraan kita semua. Nah, karena itu kami mendirikan KEPAK ini, sebuah komite yang kami dirikan, ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal, dan ini merupakan panggilan dari kami dan panggilan juga untuk ke semua rakyat agar kita mulai bangkit dan membangun, karena ini tahun politik. Kita memilih pemerintah ini, memilih legislatif ini untuk ngurus rakyat sesuai dengan cita-cita proklamasi, ya kan? Mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial, ya kan? Si miskin harus diurus, ya. Itu yang akan konkret kita akan perjuangkan ke depan. Karena itu kami memanggil seluruh rakyat di ulang tahun yang 390 ini dengan segala keprihatinan untuk kita bahu-membahu mengembalikan cita-cita kemerdekaan ini sebagaimana cita-citanya pemuda-pemuda Karawang yang sekarang tulang belulangnya berada di bawah tanah, sebagaimana yang selalu kita dengar, ya, di puisi-puisi dan sajak-sajaknya Khairil Anwar. Dan saya kira itu yang akan mau kita wujudkan, bahwa ini bukan melulu metafora jembatan emas, ya, jembatan emas. Ini bukan metafora. Ini adalah kita yang ada di Karawang, anak-anak muda ini ingin melanjutkan perjuangan, mewujudkan apa yang diminta dan diperjuangkan oleh pemuda-pemuda kita di Rengas Dengklok. Tapi kan kita tahu Rengas Dengklok tahun 2022 sampai sekarang kan adalah Rengas Dengklok yang muncul di dalam berita pembangunan pasar tradisional menyebabkan rakyat tertindas. Kan? Apakah itu Rengas Dengklok? Saya pengacaranya Rawa Gede. Ya, di mana saya memperjuangkan itu di Belanda. Ya, bagaimana anak-anak muda di desa melawan Belanda mempertahankan kemerdekaan. Masa mempertahankan pasar tradisional aja yang seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah agar harga barang rendah bisa dijangkau oleh masyarakat, yang terjadi malah sebaliknya, malah kekerasan yang terjadi. Ini tanda tanya besar, ada apa? Karena itu keprihatinan kami olah di hati sanubari yang paling dalam. Kami mau berjuang sebagai orang-orang yang lumayan punya pengalaman. Saya kira juga teman-teman media juga punya pengalaman bagaimana kita memperjuangkan kebebasan pers. Saya merasa undangan kami disambut
oleh teman-teman wartawan, dan saya kira kita akan bergandengan tangan memperjuangkan bukan cuma kemerdekaan pers, tapi perjuangan kemerdekaan pers kan juga tujuannya ke kecerdasan bangsa, tapi juga kesejahteraan sosial, keadilan. Itu yang juga penting kami perjuangkan. Memang kami di sini memulainya baru dari 6 orang advokat, ya, yang sekaligus juga pembela hak asasi manusia, yang saya kira juga teman-teman kenal bersama dengan saya. Saya juga merasa terpanggil di sini. Kebetulan saya sejak muda selalu mengikuti tiap tahun jalan kaki Jakarta Rengas Dengklok, dan saya pengacaranya Rawa Gede. Jadi saya merasa diminta oleh anak-anak muda ini, dan saya berharap saya punya saudara-saudara di sini, teman-teman, inilah panggilan kita untuk rakyat pada saat kita merayakan 390 tahun hari berdirinya atau hari ulang tahunnya kabupaten kita, yang keadaannya sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Tapi kan kita harus optimis, ya, maju terus sebagaimana watak dari orang Karawang, maju terus untuk memperjuangkan kemerdekaan yang tujuannya adalah keadilan sosial dan kesejahteraan. Saya kira itu pokok-pokok pikiran yang kami bisa sampaikan. Tentu kita terbuka untuk berdiskusi, karena ini teman-teman di media ini juga kampiun dan para pejuang demokrasi, kebebasan mengeluarkan pendapat, ya kan. Saya kira kita harus biasa membuka ruang itu supaya semangat jiwa cita-cita kemerdekaan itu bisa kita hidupkan, bukan melulu merayakan ulang tahun yang membuat APBD kita defisit, begitu. Tentu salah satu resiko yang akan kita minta adalah sebagai rakyat yang pernah memilih, ya, Ibu Silika dan Bapak Haji Aib Sapuloh, tentu kita sebagai rakyat akan meminta pertanggungjawaban bagaimana ini sesuai dengan visi dan misi yang pernah dia janjikan kepada rakyat. Tentu ini yang akan kita terus-menerus dialogkan dan perjuangkan supaya mereka melihat sebagaimana janji-janjinya pada waktu mereka mau dipilih dan sudah dipilih. Ya, ini penting buat pendidikan kita agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan fakir miskin dan anak-anak terlantar sungguh-sungguh diurus oleh negara, bukan hanya menjadi objek. Ya, objek saja, apalagi menjadi isu politik atau tukar tambah capres wapres yang kemiskinannya real dirasakan oleh keluarga besar kita di Karawang ini. Saya kira itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau teman-teman lain ada sebelum kita serahkan kepada moderator untuk tanya jawab. Silakan. Jadi apabila ada dari kawan-kawan media yang sepertinya masih ini diskusi, kita terputus dua arah aja, ya, atau pertanyaan ya, ya boleh, silakan kasih sumbangan, ya. Nah, siap bukan ya biar ini, ya, ya, boleh, Bang Adi. Bang, ya, Mas TV. ya. Tadi menarik, saya sedikit menyimpulkan apa yang disampaikan abang-abang dan bang Jansen terkait pertama soal miskin ekstrim di Karawang, ya. kemudian adanya beberapa pejabat yang melakukan dugaan tindak korupsi, tapi sampai saat ini masih tetap menjabat dan adem ayem. Sedikit ini bang, pertanyaan sedikit menantang. Ada beberapa pejabat yang berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Kepak ini, pejabatnya siapa saja, kemudian menempati posisi apa saja. Menyambung kemudian data kemiskinan tadi boleh kembali diungkapkan, dan defisit tadi dari APBD berapa totalnya sehingga bisa defisit, dan berdasarkan data yang dimiliki oleh Kepak itu anggarannya lari kemana saja gitu. Mungkin itu aja. Iya, saya kira saya jawab ya satu-satu ya. Kami sebenarnya baru mengidentifikasi di permukaan, ya, dari pemberitaan yang muncul, ya, serta persoalan-persoalan dari hasil pertemuan-pertemuan dan dialog-dialog dengan beberapa kelompok masyarakat, ya. Nah, tentu ini akan kami tindak lanjuti, ya. Kalau seorang advokat atau penegak hukum atau pembela hak asasi manusia mau melangkah, maka dia harus menyiapkan dirinya, karena kalau tidak yang ada adalah serangan balik.
Ya, yang kita tahu sekarang kan biasanya berita bohong, ITE, pencemaran nama baik, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 yang peninggalan zaman Belanda yang sekarang masih dihidup-hidupkan, ya kan? Kemudian juga pencemaran nama baik dan ITE yang kita sudah kritik dan sampai sekarang belum berubah-ubah dan baru dibuat ininya. Tentu ini juga kehati-hatian bahwa ruang demokrasi kita sekarang mulai agak mengancam perjuangan kita. Yang kedua adalah kami akan menempuh upaya hukum dan seluruh proses mekanisme hukum. Kami tidak mau melulu seolah-olah menyebar fitnah. Nggak mau kita, ya, nggak mau. Apalagi ini di tahun politik, pasti ada persaingan politik. Kami tidak mau turun di situ. Kami mau memperjuangkan sebagaimana amanat dari proklamasi kemerdekaan kita. Karena itu kami harus hati-hati. Dan komite ini kami buat dalam rangka alat untuk perjuangan itu. Tapi alat perjuangan ini kan harus lengkap. Kenapa? Karena kami juga harus menyiapkan langkah agar kami bisa melakukan gugatan. Termasuk gugatan bukan hanya di dalam negeri, tapi juga bisa juga kasus-kasus ini dibawa ke internasional. Karena terjadi pelanggaran-pelanggaran bukan hanya soal sipil politik, tapi juga soal ekosop. Nah, menjawab pertanyaan saudara tentang pejabat-pejabat itu, kami belum memiliki berkas. Nah, ini ya, berkas dan bukti. Advokat harus ngomong nih, ya kan? Tentu lewat teman-teman di sini kami membuka diri bila perlu nanti kalau ini direspon besar oleh masyarakat, kami akan mendirikan posko-posko untuk menindaklanjuti ini. Ya, menindaklanjuti ini. Ya, supaya tidak fitnah dan tidak terjadi serangan balik yang menyebabkan malah shock rakyat jadi semakin takut. Nah, ya. Nah, saya jadi belum berani masuk ke situ, tunggu waktunya, ya. Nah, tapi data mengenai uang defisit 700 miliar itu pidato pada waktu pembukaan pembicaraan rancangan APBD 2024. 2023. Nah, 2024 ya, yang pembahasannya selama beberapa hari ini terjadi perubahan-perubahan karena akibat dari defisit 700 itu 13%. Ya, salah satu silakan Anda bisa cek ya ke pemerintahan, misalnya saja yang menyangkut PUPR atau umum, itu banyak sekali pengeluaran yang sudah kondisi daerah ini defisit, tapi masih ada duplikasi atau program-program yang sebenarnya tidak sesuai dengan keadaan APBD dari Karawang, tidak sesuai. Contoh, pembelian gamelan, pembuatan buku buat lagu-lagu, ya, dan lain sebagainya. Itu itemnya banyak sekali, sehingga seingat saya dari informasi yang kami terima, sebagian juga dari media, dari 200 miliar itu berhasil sampai kemarin dipangkas hingga 90 miliar. Tapi kan saya lihat praktek seperti ini kan akan sering terjadi, karena defisitnya sampai 700 miliar ini. Ya, sementara keputusan mengenai pendapatan pajak kita akan menurun karena sebagian diambil oleh pusat. Misalnya kita boleh saja pemerintah pusat ini meresmikan pabrik baterai, tapi semua pajaknya ditarik ke pusat. Kita nggak ada, kendaraan saja ya masih bayarnya banyak yang di pusat, tidak ada kendaraan di kantor. Artinya PAD kita juga bisa turun ini. Nah, itu juga jadi pembicaraan. Sementara perilaku dari pejabat-pejabat ini masih saja mengajukan uang yang sudah jelas di mata dia APBD-nya defisit. Ya, saya tidak mau menuduh. Tentu kalau APBD defisit, apakah ada kebocoran-kebocoran? Apakah ada penyalahgunaan? Nah, saya tidak mau menuduh itu. Pekat didedikasikan untuk itu. Ya, tepat didedikasikan untuk itu. Bukan menyebar fitnah. Sekali lagi, bukan menyebar fitnah. Kita akan sama-sama berjuang untuk cita-cita kemerdekaan. Nah, stunting itu 2.779. Ya. Kemudian data
kemiskinan ekstrim ada 64,02 ribu, ya, kenaikannya 2,7%. Kemudian kemiskinan makro ada kenaikannya drastis 8,44% atau 199,91 ribu, ya. Pengangguran juga begitu, kesenjangan sosial juga begitu. Nanti indeksnya tentu secara detail bisa dilihat, ya. Tentu secara detail bisa dilihat dan dirasakan. Kalau saya mengatakan tadi bahwa ada anak muda yang marah-marah gitu, nendang anak-anak SMA, di sampingnya ada ibunya, saya kira kita semua sudah menonton fakta-fakta itu kan, dan itu terjadi. Jadi kalau nanti teman-teman membutuhkan data yang lebih tajam untuk jalannya kepak ini, tentu kita akan memainkan itu supaya jangan sampai itu digunakan untuk serangan balik orang-orang yang sudah terlampau lama. Tapi menurut saya sah rakyat menuntut pertanggungjawaban dari bupati terpilih sesuai dengan janji politiknya dan apa yang sudah diwujudkan dalam bentuk APBD dan program-program itu, agar bisa menolong rakyat ke arah kesejahteraan, bukan malah yang terjadi situasi-situasi yang buruk, kesenjangannya buruk, ya. Ternyata dari beberapa dialog kami dengan Depnaker, ternyata kawasan industri tidak menjawab pengangguran, ya, yang justru kita harus hidupkan juga pertanian dan sebenarnya bahasanya kaki lima, cuman sekarang diperhalus jadi UMKM, ya. Nah, itu yang kayak begitu ini yang menurut saya akan kita menerus perjuangkan. Tetapi apa sih kok bikin komitenya soal aset? Jadi yang dimaksud aset itu minimal ada 3. Uang, kan APBD, ya, ini uang rakyat nih bos, ya kan? Barang, ini barang rakyat Kerawang, ya kan? Yang 3 manusia Kerawang yang oleh sejarah memperjuangkan kemerdekaan, bos. Dia nggak numpang di sini, dia pejuang. Bahkan sudah merdeka pun dia berjuang di sini. Jadi tolong, mandat ini kan yang diberikan kepada pemerintahan yang terpilih untuk mengurus rakyatnya. Kami mengendus. Ada yang nggak benar, tentu kami akan mengambil langkah hukum. Kalau mengambil langkah hukum, Mas, sekarang ini serangan balik, selain ada serangan balik kan ditanya soal legal standing. Maka sekarang kami ngomong dulu untuk dapat legitimasi dari sosiologis dari masyarakat. Kami mau transparan dan akuntabel. Kalau enggak nanti kalian seolah-olah kami peralat, ya kan? Kami nggak mau itu. Kami mau sungguh-sungguh. Jadi ini permulaan di ulang tahun keprihatinan yang ke-390 ini, kami akan memulai ini dengan semangat perjuangan pemuda-pemuda Karawang yang memerdekakan bangsanya. Kira-kira begitu dulu. Tentu nanti lebih dalam dan lebih jauh, ya, kita akan berdiskusi. Pasti kalau ada langkah-langkah sebagaimana yang dijelaskan oleh teman-teman nanti itu kita akan mulai, pasti kita akan memberitahukannya kepada teman-teman sekalian. Kira-kira begitu jawabannya. Ada lagi dari mana, Mas? Ya. Yuk. Berkaitan dengan kepak ini, ada target nggak setahun atau 2 tahun ke depan ada gerakan yang dihasilkan kepak dengan menyelamatkan aset tadi yang dari 3 itu apa, misalkan uang atau makanan, preventif sama penindakan. Tadi kan bicara tentang kajian-kajian ya. Jadi berawal dari keprihatinan kepak berdiri. Nah, yang saya tanyakan, seberapa tinggi sih potensi yang menyebabkan keprihatinan di Karawang itu sampai muncul persoalan stunting, kemiskinan dan lain-lain. Terima kasih, Mas. Yang pertama tentu ini akan panjang, ya. Karena apa? Karena ini kan memperjuangkan terutama fokusnya 3 hal tadi. Kata kuncinya kan aset. Tapi ini kan implikasinya kemana-mana ini kan? Implikasinya kemana-mana, ya. Nah, kami mau menunggu respon dari masyarakat.
sekarang ini kami terus terang saja, hari ini kami sangat pede karena ada kalian yang datang cukup ramai, karena kalian salah satu barometernya pendidikan masyarakat dan keterbukaan informasi. Nah, bagaimana nanti reaksi masyarakat tentu kami akan siapkan. Yang sudah ada di dalam pikiran kami, kalau nanti reaksinya cukup banyak, karena tadi menyangkut pertanyaan dari teman Kompas, kami akan bikin posko dengan mengumpulkan bukti-bukti agar kami mengambil langkah, ya, terutama langkah apa, sebagaimana yang dijelaskan oleh Simon. Kalau ada indikasi korupsi, tapi nggak boleh main isu, harus menempuh upaya hukum, termasuk juga menggugat, ya. Kali aja ada macam-macam aset yang disalahgunakan dan lain sebagainya, ya, diambil atau apapun. Tentu itu kita akan mengambil langkah-langkah itu. Nah, selain itu juga kami harus memperkuat, apakah ini mau kita langsung sampai pada kebutuhan membuat badan hukum. Karena Mas, kalau saya tadi ngomong sebagai orang yang punya pengalaman di dunia hak asasi, kita nggak bisa memperkarakan itu hanya pakai hukum. Kalau di nasional atau di Karawang tidak didengar, kita akan bisa tuntut itu sampai ke internasional. Kok begitu, Bang? Ya karena negara lu utang. Anda bisa bayangkan, kita boleh berbangga kereta cepat, tapi utangnya 80 tahun. Dan itu belum berhasil, katanya mau diperpanjang lagi sampai Surabaya. Orang Karawang nggak bodoh. Kalau dia bodoh, dia kalah debat sama Soekarno-Hatta. Nggak bodoh orang Karawang lo. Lu nggak bisa pulang kalau lu nggak memerdekakan bangsa ini sekarang. Kan gitu perdebatannya, ya kan? Nah, Karawang nggak dikasih kehormatan, ya kan? Katanya Karawang pertama kali miliki jalan tol kawin double, tapi namanya nggak ada Karawang MBZ. Katanya Karawang pejuang, tulang belulangnya ada di sini, namanya nggak ada. Tol Jakarta Cikampek, emang Cikampek nggak bagian dari Karawang? Kita semua nih orang media, kata Karawang itu nggak ada, berarti nggak ada, walaupun di peta ada. Di gadget lu nggak ada, nggak dikasih kehormatan itu. Nah, kehormatan kayak begini kan harus kita bangun, karena sejarah negara ini didirikan begitu. Jadi ini akan sampai ke sana, ke marwah orang Karawang, ya. Saya nggak mau Karawang ini hanya terkenal gara-gara kuburan yang paling mahal dan sangat terkenal di Jakarta, ya kan? Dan itu beberapa naga ada di situ. Nah, sementara kita misalnya Simon dan Fakri teman-teman masih memperjuangkan pemakaman umum yang belum jelas disediakan oleh pemerintah Kabupaten Karawang. Itu kuburan, bos. Kuburan itu baru ngomong kuburan itu. Bagaimana dengan stunting? Bagaimana dengan yang pengangguran? Bagaimana dengan kesenjangan sosial? Ya, tapi ingat, saya buka nih. Kereta cepat salah satu stasiunnya adalah di Karawang. Stasiun kita sekarang berbeda dengan stasiun zaman Belanda. Dia paling banyak 1 hektar, paling gede. Ini sarana pendukungnya ratusan hektar, bos. Pertanyaannya, rakyat Karawang pernah disiapkan apa untuk menyambut itu? Nggak ada. Yang jelas adalah sawah-sawahnya diambil. Sehingga di situ ada kawasan, ada kuburan, ada stasiun yang gede. Nanti dibangun hotel, dibangun apa? Kalian mau jadi apa? Satpam. Kemudian yang petani tergusur. Begitu kita cita-cita mendirikan negara. Begitu yang diharapkan oleh pemuda-pemuda Karawang pada waktu memerdekakan bangsa ini. Nama dan kehormatan aja nggak dikasih. Saya kira ini bagian dari yang harus kita perjuangkan. Ingat, di balik penyakit korupsi ada suara-suara yang kami dengar dari masyarakat. Namanya budaya pamulangan. Dan itu menyebabkan kewibawaan, kedaulatan, dan keberanian orang Karawang digerus. Jadi, Mas, ini panjang, Mas. Panjang. Saya yakin
marwahnya ini akan dimulai dari Karawang seperti proklamasi. Marwah menjaga kemerdekaan pun saya juga meyakini ini siklus hidup itu kan hampir mengikuti siklus politik juga, karena ini kan politik kehidupan. Sebagai orang anak muda yang mengikuti perjalanan sejarah, ya, saya merasakan kayaknya itu akan terjadi juga di sini. Jadi ini bukan tempat untuk ngutang terus kemudian melakukan sesuatu yang baru, Mas. Ya, saya nggak mau. Zaman saya kecil katanya ini lumbung sawah. Jangan sampai kalau yang lalu-lalu kan kita selalu dibilang begini ke aktivis. Kalau mau memperbaiki, ngejar tikus jangan dibakar lumbungnya. Sekarang saya mau bilang, banyakkan tikusnya sekarang dari lumbungnya. Karena lumbungnya udah jadi pabrik dan tikusnya udah lebih banyak. Dan ngutang lagi ke luar negeri. Dan mendidik rakyat Karawang untuk pamulangan sehingga dia tidak punya jati diri untuk memperjuangkan itu. Nah, padahal ada pemerintahannya yang katanya sudah 390 tahun. Masa ulang tahunnya mau merayakan itu? Nah, itu yang saya kira kita harus sama-sama bangun, dan saya optimis karena lihat respon kalian begitu kuat, dan saya kira nanti respon masyarakat juga akan sangat kuat, dan kami harus siap berjalan bersama rakyat, berjalan juga bersama dengan teman-teman yang sudah teruji sejak reformasi atau sejak zaman Soeharto. Nih saya lihat nih teman-teman semua ini yang bahkan bersama saya juga, ya, saya optimis karena kita semua memiliki idealisme yang cukup kuat di sini. Mungkin begitu, Mas, jawabannya. Baik, ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita potong tumpeng untuk merayakan keprihatinan kita di tengah keceriaan di Karawang. Sedikit aja sih, Bang. Yeah. Lagi namanya sedikit tanggapan sih, bukan pertanyaan apa sebenarnya. Jadi saya merespon baik, bersyukur ada orang-orang yang bergerak melakukan upaya-upaya penyelamatan. Amin. Seperti apalagi tadi sempat diutarakan bahwa nantinya Kepak ini akan membuat satu posko aduan. Kita tahu banyak sekali, saya sendiri sebagai jurnalis sering melakukan upaya advokasi walaupun kecil-kecilan, seperti pendampingan ke rumah sakit, pendampingan memperjuangkan lulusan administrasi dan sebagainya. Ini alasan saya kenapa sudah hampir 15 tahun saya bertahan jurnalis. Ada jaringan-jaringan yang saya punya untuk bisa memberikan akses, membantu para orang-orang kecil untuk bisa sampai menyampaikan aspirasinya atau maksud dan tujuannya. Oleh karena itu saya yakin optimis sebenarnya Bang Yonso. Kemudian saya tahu betul ya jam terbang dari Abang Sun, Bang Yon, Bang Sun dan sebagainya dalam perjuangannya ini konsistennya luar biasa. Yang pernah saya ikut dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat. Bagi saya sendiri yang sebenarnya saya masih perlu perjuangan ekonomi dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini masuk. Nah, karena ini ulang tahun, ini refleksi juga kan. Tadi saya bilang kan mau meminta pertanggungjawaban dan transparansi dari pemerintahannya Silika dan Haji Aep. Ingat loh, prioritas pertama apa? Pelayanan kesehatan. Kenapa? Dia dokter. Anda tahu data terakhir uang RSUD yang tadinya ada tabungan 50 miliar habis gara-gara program Covid. Yang benar itu program Covid. Tapi kan kita nggak boleh suzon. Tapi yang Anda rasakan, rakyat pasti merasakan bagaimana pelayanan rumah sakit itu menurun, kan? Menurun. Nah, tentu kita nggak boleh main politik. Kita harus menempuh upaya-upaya yang konstitusional. Kita bahasanya memang bombastis ya, yang ada hukumnya sehingga tidak fitnah untuk memperbaiki sistem. Kalau memang harus memperbaiki orang-orang yang di dalamnya untuk pelayanan yang lebih baik, ya tentu kita akan kerjasama. Dan kalau udah kayak begini, saya kira mungkin bahasa saya agak sedikit terbuka ya. Maksud saya pasti ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Karena salah satu gerusan dari Pamulangan adalah orang diancam-ancam dan tidak berani. Dan sekarang ini kan ada serangan balik, ya kan? Nah, misalnya apa? Misalnya yang saya tangani bersama dengan teman-teman. Apa iya orang Karawang itu bejat sehingga ada saudaranya dikasih minum air kencing gara-gara pertandingan bola?
Ini nggak fitnah, saya pelakunya. Saya tersinggung, Mas. Saya tersinggung. Ya, nah yang kayak begini-begini ini kan harusnya Karawang jadi kebanggaan. Ya, nah ini kita akan teruskan dan saya kira kita nanti bisa bicara setengah kamar, saling mendukung untuk memperkuat sistem ke arah yang lebih baik. Dan karena peranan dari teman-teman media ini sangat baik. Aneh abang nih lagi muji-muji kita, enggak, gue mau bilang aja no viral no justice. Nah tapi no viral no justice sekarang harus hati-hati karena ada serangan balik, ya kan, namanya berita bohong, nah kan, kemudian pencemaran nama baik dan ITE. Demokrasi kita dibangun di situasi yang kayak begini. Tapi apapun tantangannya, saya kira pengalaman kita kan, kalau kita bergandengan tangan dengan taktik dan strategi yang baik dan menggunakan hukum dan hak asasi manusia sebagai ukuran, tentu itu ya anak-anak muda ini, makanya saya bangga kalau ada anak-anak muda yang ngajak-ngajak saya itu soal radikalisme ada di mereka, perubahan itu ada di mereka, dan itu juga ada di kalangan teman-teman sekalian yang muda-muda. Saya kira begitu ininya ya. Bang, kesimpulan terakhir Bang. Ya. Kesimpulannya ya. Ya. Ini kan berkaitan tentang ini deklarasi PAK meminta penyelamat aset. Ya. Terus keprihatinan tadi juga terkait tentang di Karawang ya. Ya. Nah, sebenarnya berarti ini keterkaitan tentang kepemimpinan berarti pasangan Selika berarti kan. Ya. Nah, berarti menurut Abang, pandangan Abang ini untuk kesimpulannya ada kesalahan atau gimana nih? Atau apa pesan-pesannya buat mereka? Iya, jadi ini kita bukan sedang membicarakan kesalahan. Kita sedang membicarakan proses demokrasi dan mendirikan negara yang kita perjuangan sama-sama, ujungnya harusnya kesejahteraan. Tapi kok setelah ulang tahun ke-390 dan 78 RI, yang ada kok stunting, defisit, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial. Jangan-jangan salah nih kita nih arah kemerdekaannya. Padahal kita udah 5 tahun sekali memilih. Dan waktu dipilih, dua pejabat ini menjelaskan visi dan misinya. Nah, visi dan misinya masa menghasilkan kayak begini? Nah, jadi tentu ini yang akan kita coba mintain pertanggungjawaban, karena itu tanggung jawab negara, Mas. Dalam hal ini pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, ya kan? Nah, dalam rangka meminta pertanggungjawaban itu sesuai dengan sistem yang ada, tentu kita akan mengambil langkah-langkah hukum. Ya, selain tentu ada dialog-dialog. Dan saya kira yang juga jauh penting yang sekarang banyak hilang adalah keberanian rakyat. Dan menurut saya itulah ketidakefektifan yang bombastis dari pengumumannya Presiden Jokowi. Kenapa? Karena revolusi mental tidak terjadi. Yang terjadi adalah revolusi pamulangan, sehingga rakyat semua jadi takut. Kan? Jadi takut. Akibatnya seorang Mahfud bilang ke atas korupsi, ke bawah korupsi, ke tengah korupsi, ke ini korupsi. Nah, kalau itu terjadi di Karawang, yang menyebabkan aset-aset ini semua hilang, ya rusak dong. Jadi apa gunanya kita memilih pemerintahan dan punya negara? Kira-kira itu. Dan tentu kami akan menggunakan platform hukum, konstitusi, dan hak asasi untuk mengambil langkah-langkah itu bersama dengan teman-teman media dan rakyat yang pasti akan mendukung kami, karena dia membutuhkan